Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu Ketua yang saya hormati, ibu-ibu Majelis Ta'lim, muhajirin. Pertama, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore ini alhamdulillah kita dapat melanjutkan pengajian kita. Sholawat dan salam selalu tertuju kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, pada kesempatan ini sampailah kita tentang masalah zikir dan doa. Di dalam Bulughul Maram tentang zikir dan doa, qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Bab zikri wa du'ai, bab zikir dan doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat fi syafatah. Aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama hambaku yang selalu menyebut atau mengingat aku dengan gerakan-gerakan komat kamit syafatah daripada bibirnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa makna yang terkandung di dalam hadis ini? Allah sendiri sebagai Tuhan kita dan
Dia mengatakan, aku kata Allah, bersama hambaku yang selalu mulutnya qoman kamit berzikir kepadaku. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai dan selalu bersama dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Maka dalam hadis Qudsi, ini hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk makna. Kalau Al-Quran wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, mulai dari bacaannya ya, dihafal, itu kalam Allah. Beda dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini kalam Allah juga, maka dikatakan qala Allah. Allah berfirman ya dalam bentuk wahyu ya. Jadi bahasa Arabnya itu dari Nabi Muhammad, jadi maknanya saja turun. Dan Allah mengatakan, aku kata Allah senantiasa bersama orang yang menggerakkan mulutnya, membasahi lidahnya untuk selalu berzikir kepadaku, kata Allah. Nah, maka itu peringatan bagi kita apabila kita ingin selalu dengan Allah, selalu dilindungi oleh Allah, di bawah naungan Allah, di bawah ridho Allah, kita selalu membasahi lidah kita dengan berzikir pada Allah. Cuman kadang kita ini lah terdesak, baru sibuk menyebut nama Allah. Pesawat nak jatuh, rame-rame berzikir. Dah usah pesawat nak jatuh, pesawat tu bergerak dikit baik. Hari hujan lah, agak oleng dikit pesawat tu, rame-rame berzikir. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ kadang-kadang orang ingat dengan Allah. Makanya ada sebuah anekdot, sebuah cerita lucu ya. Orang yang selalu berzikir itu tidak masuk surga. Tapi supir yang kencang jalannya, itu yang masuk surga. Kenapa? Karena supir yang kencang itu membuat jamaah di belakangnya berzikir terus. Ya. Ketakutan tuh ya. Zikir ketakutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya kena zikirnya jemaah doa, supir masuk surga. Cerita lucu ibu ya. Terus hadis yang kedua, wa an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adabillah tidaklah anak Adam itu beramal dengan amalan-amalan di mana amalan-amalan itu anjalahu membuat ia selamat
min adzabillah. Itulah min zikrillah. Amalan itu disebut dengan zikir kepada Allah. Apa makna hadis ini? Bahwa amalan-amalan anak Adam yang dapat menyelamatkan ia dari azab Allah, yaitu zikrullah. Nih, artinya dengan zikir dapat menyelamatkan kita dari azab Allah. Dan azab itu bisa di atas dunia dan bisa di akhirat nanti. Azab di dunia ini yang disebutkan apa namanya itu ya, raskot, dalam bentuk ya, musibah, kecelakaan, sesuatu yang menyakitkan, yang tidak mengenakan. Bisa diartikan dengan azab tergantung maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan musibah itu bisa jadi itu adalah teguran dari Allah karena terlalu banyak maksiat. Daerah setempat datang angin puting beliung, terbang semua rumah, seng-seng, genteng, terbang semua. Bisa jadi ini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi itu adalah peringatan dari Allah. Dan bisa juga itu adalah bagian kecil dari azab Allah. Azab dari Allah itu sudah banyak dilaksanakan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Umat Nabi Musa ya, yang selalu mengingkari nabinya. Umat-umat terdahulu membunuh para nabinya. Misalnya Nabi Soleh, Nabi Ilyas, Nabi Zakaria dibunuh oleh umatnya sendiri. Maka Allah murka kepada mereka. Ada sebagian di antara mereka Allah menamkan ke dasar bumi, sebagian lagi Allah sambar dengan petir, sebagian Allah hujani dengan batu-batu gunung, yang gunung itu meletus sehingga mereka terkubur di bawah tanah. Ini bentuk dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita terlepas dari azab Allah itu sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah bahwa amal anak Adam yang dapat melepaskan dia dari azab Allah di antaranya min zikrillah, zikir kepada Allah. Maka tidak ada pernah kata bosan kita untuk berzikir. Zikir itulah yang membuat batin menjadi tenang, dan maka disebut itu senjata bagi kita orang yang beriman. Lalu berikutnya di hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jalasa qaumun min majlisan, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi, tidaklah duduk satu kaum dengan duduk yang berzikir kepada Allah
Jadi mereka duduk berzikir kepada Allah. Yazkurunya dalam bentuk jamak, artinya zikir, sama-sama zikir. Nah, orang duduk zikir bersama fihi dalam satu majlis, illa khaffathumul malaikah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Nah, berarti satu majlis ini berzikir kepada Allah, maka Allah turunkan malaikat untuk mengelilingi mereka agar mereka aman, dan malaikat zikir bersama dan mendoakan mereka yang berzikir. Itu pertama. Jadi khaffathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan yang kedua, mereka diliputi rahmat. Artinya mereka itu akan diberikan kasih dan sayang. Orang yang selalu berzikir, ya, apalagi terus berzikir, ya, pokoknya ngamal zikir, itu nampak dari raut wajahnya penyayang, lembut, enak. Lain dengan orang tidak pernah nyebut nama Tuhan, bawaannya kasar gitu, keras. Nah, ini yang kedua, bagi orang yang duduk di majelis zikir, zikir bersama, Allah liputi dia dengan kasih sayang. Yang ketiga, wa dzakarahumullahu fiman indahu, Allah menyebut-nyebut mereka. Fiman indahu, fiman di sisi orang-orang yang di sekitarnya, artinya para malaikat di langit sana. Jadi ketika kita duduk di dalam majelis zikir dan berzikir bersama, maka Allah menyebut nama orang yang berzikir di langit sana. Jadi Allah membanggakannya. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, Allah menyebut-nyebut nama mereka di sisinya. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat-malaikatnya, dan Allah membanggakan mereka. Tuh, lihat hambaku di Masjid Muhajirin sore-sore berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bangga.